kita mau ke Bulungan. Ini kita berada di Pelabuhan Tengkayu 1. Dulu namanya SDF. Ini Tengkayu 1. Coba kita cari tiket. Kita cari tiketnya yang resmi ya. Di loket-loket resmi, jangan yang di jalanan. Ya, nanti kita coba lihat. Harganya ini sekitar 130.000 kalau ke Bulungan. Ini seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau kita mau berangkat ke Bulungan lewat yang resmi seperti ini ya. Ini semuanya sudah ya. Kita masuk ke dalam ruang tunggu. Ini ruang tunggunya seperti ini. Kita berada di ruang tunggu menuju keberangkatan. Biasanya nanti kita naik bis ya. Di sini kita masuk ke ruang tunggu. Nah, di sini semua bagus ruang tunggunya. Ini kita mau masuk ya, nunggu bis. Bu, kalau ke jam 9 ke sini ya. Tunggu sini ya, Bapak ya. Tanjung ya? Ya. Duduk dulu, Pak. Sini ya. Oke. Ya, makasih Bu ya. Ya, di sini ruangannya nyaman, ber-AC, petugasnya juga ramah-ramah, bisnya juga banyak nih. Ini dari Kaltara, jadi jangan ragu kalau mau ke Bulungan. Waktunya juga reguler ya. Jadi kalau kita berangkat sudah ada jadwalnya, jadi tidak main tunggu-tungguan. Ini contoh contoh karcisnya seperti ini. Nah, ini karcis seperti ini. Gunawan, Tarakan Tanjung. Itu jam 9. Jadi pasti insya Allah jam 9. Ini full AC, TV dan WC. Di Mac Permai. Nah, jadi ini tadi kita beli yang resmi. Yang resmi itu pastikan ada jamnya. Karena di sini juga ada yang non reguler ya. Non reguler itu maksudnya dia nunggu sampai orang banyak, orang penuh baru di jalan. Biasanya seperti itu. Karena memang kadang-kadang kebutuhan orang kan berbeda-beda. Nah, di sini protokol kesehatan juga sangat dijaga. Walaupun sudah menurun kasus Covid, tapi juga protokol kesehatan tetap dijaga. Para penumpang tetap menggunakan masker, duduk menjaga jarak. Petugasnya juga menggunakan masker. Ya, nanti kita coba masuk ke pelabuhannya ya. Taksi atau busnya sudah sampai. Jadi kita biasanya kalau sudah sampai ini kita akan langsung naik ke bisnya untuk menunggu dan akan dibawa ke pelabuhan. Ini biasanya mereka membawa yang baru datang dari luar Tarakan naik sini ya. Nah, kadang-kadang juga masyarakat yang tidak pakai masker diingatkan sama petugasnya untuk pakai masker. Kasih Bu ya. Kasih Bu. Nah, ini nyaman nih. Apa ada petugasnya, supirnya, nyaman lah pokoknya. Ini juga mobilnya atau bisnya bersih, enak, sepi ya. Jam sepi ini hari Selasa sangat sepi, jadi enak. Kita nunggu calon penumpang yang lain menunggu ke pelabuhan. Jadi sangat nyaman di sini. Nah, kita sudah jalan ya menuju pelabuhan. Sepanjang jalan ini sebenarnya ada mangrove, itu masyarakat di daerah Selumit Pantai. Sudah jelas Selumit Pantai. Ini ada mangrove ya yang sengaja ditanam. Bagus sih, ada pemandangannya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak mangrove yang ada. Ini kita sudah mau masukin pelabuhan. Nah, untuk pelabuhannya ini kondisinya seperti ini. Nah, itu masyarakat di Selumit Pantai bagus sebenarnya pemandangannya. Nah, bentar lagi kita sampai di tempat keberangkatan di pelabuhannya. Sangat mewah ya, dan sangat tertib, bagus. Jadi sekali lagi sangat aman kalau kita mau bepergian ke luar Tarakan, Malinau, Bulungan, Nunukan, Sebatik. Jadi sebentar aja nih, paling-paling sekitar 2 menit aja kita
naik bis sudah sampai. Jadi nyaman lah ya. Jadi enak betul kita di sini. Kita coba turun. Nah, jadi siapapun yang mau naik sebenarnya tidak sulit ya. Ini kita berangkatan Batur ya. Nah, ini di sini juga pelabuhannya. Ini pelabuhan kedatangan di sana. Pelabuhan kedatangan. Nah, ini bis ini nanti jemput yang datang. Kemudian nanti dia kembali lagi ke terminal awal tadi itu. Nah, kita coba melihat-lihat speed yang standby. Yang Limek mana Pak? Limek Tanjung Selor. Belum sandar ya? Oke, kasih Pak ya. Iya Pak. Oke, katanya belum sampai. Nah, ini kita nanti bisa bertanya kepada para petugas yang ada di sini. Alhamdulillah di sini rata-rata aman lah ya. Nah, ini ada yang Kebunyu, ada yang Kebunyu, ada yang Sadewa, macam-macam di sini. Kita harus bisa. Oh, di sana. Oh, kita disuruh diminta informasikan di sana. Nah, jadi sini insya Allah tidak ada yang bohongi lah ya. Pak, dua Pak ya? Ya, kasih banyak Pak. Nah, ya, ini kita turun. Nah, ini ada orang jualan juga. Ya, ini sudah mau naik. Nah, ini pasang kondisinya ya. Ini biasa bawa banyak barang-barang biasanya. Ini kita bisa masuk sebenarnya, tapi jadwalnya jam 9, masih jam setengah 9 lebih, jadi masih ada waktu untuk santai-santai dulu. Ini banyak ada orang jualan bahkan. Nah ini yang speed yang lain masih sepi. Kita naik dulu ya. Jadi ini kita masuk ke speednya. Ini alhamdulillah tinggal masuk aja. Ya. Ini penampakannya. Speednya belum ada, montirnya belum ada. Ya, kita masuk ruangannya nih. Ber-AC, masih sepi orangnya. Ada AC nyaman pokoknya. Nah, kita cari yang nyaman. Ini ada TV-nya. Nyaman pokoknya. Limex ya. Sini ada jaket pelampung pengaman. Ya, kita bisa di sini. Kita nunggu dulu sampai beberapa menit sesuai jadwal, baru nanti kita berangkat. Di sini nunggu, ini ada TV-nya. Ya, TV-nya ada. Oke, enak lah ya. Jadi kalau kita di sini aman insya Allah. Ada nomornya juga sebenarnya. Nomor kursinya, tapi tadi tidak ditulis ya. Nah, ini petugasnya memotong tiket, namanya tiket. Nih tiket di tanda, jadi aman. Nah, tiketnya. Nah, ini sudah standby, tinggal nunggu berangkat aja. Kita cari lokasi yang nyaman ya, dekat TV biar kita bisa nonton TV. Kita mendekati emergency aja. Nanti kita bisa mudah kalau ada apa-apa. TV-nya rame. Nah, ini saya depan TV, saya bisa nonton. Pastikan kita tahu cara bukanya. Cara bukanya ini. Nah, cara bukanya begini. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa pastikan kita mencari posisi yang nyaman ya. Kalau ada apa-apa yang namanya manusia kan kita pasti ada hal-hal yang harus kita waspadai. Namanya perjalanan. Nah, perjalanan ini sekitar 1,5 jam rata-rata. Tapi kalau melihat kondisi sungai yang atau laut yang sedang pasang ini, kelihatannya lebih mudah lah, lebih cepat ya. Apalagi ini kan masih pagi. Biasanya kalau pagi itu lautnya tenang. Pengalaman saya setiap berangkat dari Tarakan ke Tanjung Selor, kalau pagi itu sangat nyaman ya. Nah, kebetulan ini sungainya nanti pasang, jadi kita akan mengikuti arus. Jadi bukan melawan arus, jadi biasa lebih cepat ya. Tunggu perjalanan selanjutnya, kita tunggu penumpang yang lain. Nih banyak penumpang yang lain akan masuk. Setiap
kursi sudah disiapkan, jaket pengaman tadi itu, pelampung pengaman, jadi aman lah mudah-mudahan. Di sini dilarang merokok karena speednya ber-AC, jadi yang mana bisa tidur nanti di sepanjang perjalanan. Kita sudah menyusuri laut atau selat Pulau Tarakan dan Kalimantan ya. Ini lautnya relatif tenang ya, cerah juga. Jadi alhamdulillah kita sampai 1,5 jam dari sekarang sampai di Tanjung Selor. Nah itu kita lihat beberapa kapal besar ya, kapal pengangkut barang kelihatannya itu. Pengangkut barang biasanya membawa barang-barang dagangan, karena memang Tarakan ini kan kota perdagangan dan kota jasa. Jadi memang barang-barang yang akan ke Nunukan, barang-barang yang akan ke Malinau, Tanjung Selor, bahkan banyak yang berasal dari Tarakan, sehingga barang-barang dari Pulau Jawa yang dikirim itu biasanya standby dulu, bongkar muatnya itu di pelabuhan Tarakan, karena memang pelabuhannya sangat besar ya. Jadi itu yang menjadi kelebihan Pulau Tarakan sebagai kota dagang, dan ini menjadi misi dari pemerintahan Kota Tarakan selama beberapa dekade terakhir. Jadi memang Tarakan ini kota jasa, makanya mereka membuat pelabuhan yang sangat bagus ini. Ya salah satunya adalah sebagai upaya untuk menunjang jasa ya dari sekitar kota-kota atau kabupaten yang ada di Kaltara. Itu kita bisa lihat ada speed juga. Nah itu kemungkinan speed non reguler relatif kecil ya, tapi mereka juga aman ya, aman insya Allah, karena namanya selat itu kan tidak terlalu gelombangnya sebesar-besarnya gelombang ya, tidak terlalu besar ya, karena berada di selat. Karena kalau kita berada di selat itu kan angin akan terhalang oleh kedua pulau yang ada. Ayo kita lanjutkan ya lagi ya. Nah kita sudah mendekati Tanjung Selor, itu sudah kelihatan kota Tanjung Selornya. Kita sudah masuk di kotanya ini ya, sudah kelihatan di situ. Nah, tinggal kita menuju pelabuhan, sebentar lagi sampai, alhamdulillah. Karena kita di dalam jadi kita tidak bisa keluar, jadi tidak bisa melihat pelabuhan, tapi sebentar lagi kita sudah sampai. Jadi memang sesuai dengan target tadi itu perjalanan hampir 1,5 jam. Ini sudah jam 10:19 ya, pas ya kita perjalanan, karena memang semuanya lancar. Ini seberangnya Tanjung Selor ya. Saya tidak tahu namanya, tapi memang ini ada masyarakat juga yang tinggal di sini. Tidak tahu akses mereka ke situ apakah pakai perahu atau ada jalan tembus ke situ. Jadi ini adalah sudah mau masuk ke pelabuhan. Nah kita lihat di sini, itu kelihatan sudah mau sampai ya. Itu dari sini kelihatan sepanjang pinggir Sungai Kayan, dan memang tepiannya bagus ya, tepian Sungai Kayan ini bagus. Kalau kita di Berau sama dengan daerah tepian kurang lebih sama, karena kita berada di sebelah kiri, jadi tidak terlalu kelihatan ya. Nah ini sudah mau sampai sebentar lagi. Nah ini lumayan hutannya atau semak-semak ya, semak-semak yang ada di seberang
Tanjung Selor ini. Mungkin saya tidak tahu apakah ada rumah atau tidak, tapi ya beginilah kondisinya. Tidak tahu sampai kapan ini bisa ramai, karena saat Tanjung Selor ini sudah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, memang informasinya harga-harga tanah di sini juga lumayan naik ya, karena memang pasti akan ada pengembangan wilayah untuk menunjang pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Maka memang diperlukan lahan yang cukup luas, apalagi yang kita dapat informasi ke depan akan ada pemekaran kecamatan Tanjung Selor menjadi kota ya. Cuma kita tidak tahu apakah ini usulan prioritas undang-undang ya. Saya tidak tahu juga, karena untuk membentuk daerah baru, otonomi baru itu kan perlu undang-undang ya. Nah, undang-undang itu memang perlu ada program legislasi nasional yang itu ya, perlu pembahasan yang lebih panjang. Tapi saya tidak tahu apakah itu sudah dibahas atau belum, melihat kondisi pandemi COVID yang sekarang ini masih mendera Indonesia, mungkin agak sedikit terhalang. Tapi kalau memang kebutuhan otonomi baru untuk Tanjung Selor menjadi otonomi, maka itu bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi DPR RI untuk membahas draft rencana undang-undang otonomi Tanjung Selor menjadi kota ya, atau daerah otonomi. Sekarang kita sampai ini speednya sudah mau belok, sudah mungkin nggak sampai 5 menit lagi kita sudah sampai di pelabuhan ya. Sebentar lagi kita sampai. Ini ternyata banyak pohon kelapa, berarti memang ini kebun ya. Kalau kebun itu memang ada cirinya kelapa, berarti kebunnya ini sudah lama dikelola ya. Jadi ada kelapanya itu sudah sangat tinggi, berarti mungkin di atas 30 tahun ya ini sudah tanam. Ini di pinggir sungai ada pohon waru hibiscus ya. Ini menandakan memang daerahnya lumpur ya. Ini kita sudah diperlambat speednya, sudah kita masuk ke pelabuhan. Ini sudah sangat lambat. Ini ban sudah turunkan, saya di sebelah kiri jadi tidak bisa melihat. Nah, tapi ini sudah kelihatan ini. Nah, sudah pelan ya mobil, speednya sudah pelan, jadi tinggal bertambat aja ya. Jadi memang biasanya perjalanan itu sekitar 1,5 jam itu normalnya. Dia bisa lambat kalau yang pertama melawan arus ya. Kalau misalnya kita dari Bulungan ke Tarakan itu misalnya kalau pas lagi pasang, maka kita melawan arus itu bisa terlambat. Atau sebaliknya kalau kita dari Tarakan ke Bulungan kita surut, maka juga bisa memperlambat. Yang kedua, ada kalanya memang di selat tadi itu, selat Pulau Tarakan dengan Kalimantan itu memang ada agak gelombang ya, tapi gelombangnya tidak terlalu besar sih, tapi itu juga sedikit menghambat. Yang ketiga yang sering terjadi terlambat itu adalah mesin ya. Mesinnya kadang-kadang tidak normal, tetap jalan tapi kecepatannya tidak full. Yang terakhir biasanya kalau banyak penumpang yang turun ya, turunnya itu di Salimbatu, Teras Narang, atau ini Tanjung Balas. Nah itu kan proses bongkar muatnya kan juga cukup lama. Nah kita sudah sampai nih, sampai ke pelabuhan Sepit Kayan ya di Tanjung Selor. Ini biasanya banyak buruh-buruh yang membantu menurunkan barang. Oke, kita akan turun ya karena sudah sampai keluar ya dari Sepit.
Ini sudah sepi orangnya keluar. Biasa antri ya, karena covid ya kita agak pelan ya kalau keluar. Seperti biasa masyarakat atau penumpang tetap menggunakan masker. Jadi sekali lagi tidak terlalu sulit lah ya kalau kita berangkat dari Tarakan ke Bulungan dengan perjalanan 1 jam setengah, 130.000, cukup lumayan. Nah, nanti pada saat kita di luar ini langsung banyak tawaran-tawaran kendaraan, baik itu yang overall sama lain macam-macam lah ya. Nah, ini ternyata kalau kita melihat ternyata canggih juga ini supirnya nih. Itu ada GPS-nya ya, GPS jadi aman ya. Ini ada GPS-nya. Nah, ini ada penawaran-penawaran. Ini ada yang nawari Samarinda, ya, nawar ya. Ini bongkar muat. Nah, ini bagus nih. Ini masyarakat yang turun langsung, ada yang itu banyak buruh-buruh yang membantu bongkar muat. Biasanya bayarnya 5.000, nggak tahu sekarang apakah 10.000 untuk menurunkan barang-barang yang ada. Nah, kita sudah naik ke pelabuhan. Nah, ini speed yang akan ke Tarakan. Ini speed yang ke Tarakan. Sama juga namanya Limex ya, tapi ini lebih canggih kelihatan dan lebih baru kelihatannya. Ini juga kita akan masuk ke pelabuhan, kita akan ambil mobil lanjut ke Kabupaten Berau. Perjalanan ke Berau lumayan ini, biasanya 2 jam setengah, tapi menurut kondisi sekarang mungkin mobilnya juga perlu servis, maka sekitar 3 jam lah yang santai, karena yang penting selamat lah kita, lebih baik kita selamat lah. Nah, jadi kita sudah masuk ke pelabuhan ya, banyak tawaran-tawaran taksi ya. Ini ya ada taksi ini voucher-voucher taksi ya nih. Oke, kasih. Nah, ini langsung ada toko-toko yang menyambut kita, yang bisa kita belanja di sini, atau oleh-oleh yang bisa kita beli. Ini khas Tanjung Selor. Oke, kita langsung ambil mobil. Oke, sip. Langsung ada mobil. Oke, kasih lah. Nah, itu ada. Ya, oke. Ini kita sudah sampai luar. Kita ngambil mobil. Oke, demikian perjalanan kita selama 1 jam setengah dari Tarakan ke Tanjung Selor Bulungan. Alhamdulillah semuanya nyaman ya. Ini juga di sini banyak ya. Ada bis juga ya. Jadi kalau kalian kepingin perjalanan Bulungan Berau, ada bis Damri, harganya 50.000. Tapi kalau mau naik mobil Kijang, ini harganya 120.000. Ini banyak mobil-mobil, biasanya banyak tawaran-tawaran. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.